Halo semua, jumpa lagi di channel Daun Film, channel yang membagikan cerita hanya untuk kalian tentunya. Dan bagi kalian yang udah gak sabaran buat nonton kelanjutan Dongyi part 6, saya ucapkan selamat bergabung ke dalam pembahasan ini. Tentunya ceritanya akan semakin seru, jadi pastikan kalian udah nonton part sebelumnya, biar ceritanya pada nyambung. Pada episode sebelumnya, Dongyi yang mencoba menyelidiki keterkaitan penggunaan dana yang ada pada Biro Keuangan Kerajaan mulai menguak sejumlah kasus penyelewengan terkait pendanaan Kubu Selatan dalam usahanya menjatuhkan Ratu In-hyun. Mendapati dirinya selalu dihalang-halangi oleh para Qasim, sekali lagi Dongyi mencoba melakukan audit meskipun harus sendirian. Namun tak ingin kembali melihat Dongyi kembali menghadapi kesulitan. Ternyata teman-temannya yang ada di biro penyidik tergerak untuk menyusulnya. Nah, gitu dong kalau ngaudit suatu instansi mesti punya kekuatan hukum, biar nggak kalah sama para koruptor, apalagi yang punya akses orang dalam. Oke, sebelum lanjut ke cerita, siapkan cemilan, ambil posisi nyaman, dan nah. Suara apa tuh? Kedatangan para penyidik yang hendak mengaudit Biro Keuangan tentu mendapatkan penolakan dari para Qasim yang menguasai tempat itu. Sekali lagi mereka menolak untuk diberlakukan pemeriksaan. Hal tersebut seketika memicu kehebohan di halaman Biro Keuangan. Percekcokan terus terjadi hingga sampailah keputusan raja yang mendengar keributan segera mengutus kepala Qasim untuk memanggil pimpinan dari kedua biro yang sedang berseteru itu. Tak lama kemudian mereka tiba di hadapan raja. Biro Keuangan segera melakukan komplain dengan menuduh biro penyidik telah berlaku kurang ajar karena berniat mengganggu pekerjaannya. Di sisi lain, mereka memanfaatkan aturan lama bahwa Biro Keuangan merupakan suatu instansi yang tidak boleh disentuh sama sekali. Sekembalinya Dayang Jung dengan berat hati ia mengabarkan bahwa raja telah memerintahkan biro penyidik untuk mundur dari penyidikannya. Di sisi lain, setelah memberikan keputusan itu, raja segera memerintahkan Qasimnya untuk menemui Yongdal dan Hwangsik. Kedua orang ini diperintahkan untuk menemui raja. Itu merupakan sepengetahuan Huyang dan Tepung yang mengira bahwa kedua anak buahnya itu diminta untuk membocorkan kekacauan yang ada di biro musik saat ini. Namun kebenarannya, maksud dan tujuan sebenarnya raja adalah untuk memanggil Dongyi ke hadapannya. Dan lewat pertemuan rahasia, raja menjelaskan bahwa ia sebenarnya juga mendukung biro penyidik untuk mengaudit biro keuangan. Namun di mana segala bukti dirasa belum mencukupi, plus kekacauan keuangan di pertambangan telah menyebabkan Joseon mengalami krisis akan uang. Untuk itu, raja memfokuskan masalahnya pada bagian pertambangan. Baru setelah masalahnya dirasa kelar, raja akan mengizinkan penyidikan terhadap biro keuangan. Di saat yang bersamaan, Junsu ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Jang Hee dan memberikan pengawalan kepada seorang inspektur, kemudian membawanya ke hadapan Yonggil. Dengan membawakan sebuah laporan, sang inspektur tersebut juga berhasil membuktikan bahwa para Qasim telah mengkorupsi sebagian besar uang negara. Mereka dengan santuinya menjual properti dan tanah kerajaan hanya untuk kepentingan sendiri. Sementara kabar mengenai pertemuan raja dengan orang-orang misterius ternyata juga diketahui oleh Jang Hee dan Selir Jang. Dan setelah diteliti lebih lanjut, orang-orang tersebut sangat mengenal Dongyi. Mereka yang dihantui oleh kecemasan segera memutuskan untuk memusnahkan bukti tersebut. Hari itu Jang Hee memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan perintah pemusnahan kepada kepala Biro Keuangan.
소란 피우기 싫으니 그냥 조용히 줬으면 좋겠는데. 뭐? 이놈! Namun, berkat usaha Junsu yang menyabotase pesan tersebut dan menyampaikannya kepada Yonggil, akhirnya terbongkarlah usaha Jang Hee yang hendak menghapus perbuatannya. Melihat hal tersebut, Dongyi segera menyarankan agar kembali mengumpulkan bukti tambahan. Raja yang bekerja di balik layar segera memerintahkan blokade pada gudang arsip keuangan. Sementara Dongyi sendiri sengaja diberikan akses agar dapat memasuki tempat tersebut. Beralih ke biro kepolisian bagian kiri, saat itu Jang Hee menuai protes langsung dari Hyun yang merasa bahwa pekerjaannya Jang Hee sangatlah berantakan. Dalam keadaan tersebut, ternyata Junsu bekerja sama dengan anak buahnya Jang Hee. Pesan yang sebelumnya dibajak oleh Junsu kini sudah dikembalikan untuk dikirim. Jadi tidak ada alasan bahwa Jang Hee akan mengetahui bahwa perintahnya itu sempat diketahui oleh Yonggil. Pada saat yang sama, Dongyi memutuskan untuk mengunjungi kediamannya dari pengasingan Ratu In Hyun. Di sana, betapa terkejutnya Dongyi setelah menyaksikan Ratu lebih memilih hidup dalam kesederhanaannya. Sementara di kediamannya Seleurjang, kedua kakak beradik ini kembali menyusun sebuah rencana yang lebih gelap. Mereka berencana memanfaatkan kekosongan istana pada hari pemakaman untuk melenyapkan segala bukti yang ada, baik yang ada di biro keuangan, sekaligus benar-benar akan menyingkirkan Dongyi untuk selama-lamanya. Suatu hari sebelum keberangkatan Raja Sukjung memerintahkan kepala kasibnya untuk membawa Dongyi ke dalam kamarnya, ke hadapannya. Selain memberikan Dongyi sebuah hadiah dan melepas tawa bersamanya, kejadian berulang itu kembali disaksikan oleh Seleurjang. Dan Seleurjang nampak sangat kecewa. Seketika ia memutuskan kembali ke istananya, sembari membayangkan bahwa tak lama lagi Dongyi akan lenyap dari dunia ini. Keesokan harinya pun tiba. Masyarakat dengan sangat antusias melepaskan kepergian raja bersama iring-iringan pasukan kerajaan. Kepergian tersebut menandai bahwa saat itu raja telah meninggalkan singgasananya. Mendengar hal tersebut, Dongyi segera bergegas untuk menjalankan rencananya. Namun sebelum itu, ia membicarakan tujuannya kepada Yonggil dan Junsu, yang saat itu hendak pergi menjalankan sebuah misi ke Yangju. Walaupun dengan sedikit berat hati karena tak dapat menemani adiknya itu, akhirnya Junsu mengizinkan Dongyi untuk menjalankan misinya, tanpa tahu sebuah bahaya sedang menanti di hadapannya. Hari itu pun berganti malam. Dongyi segera mempersiapkan diri, namun tak sengaja ia berpapasan dengan Dayang Yu. Kemudian memerintahkannya untuk menemui biro kebersihan. Sementara pada saat yang sama, para pembunuh utusan Jang Hee telah memasuki istana. Mereka yang tak mengira bahwa Dongyi sedang tak berada di kediamannya terus mencari hingga mereka membunuh orang yang salah. Selesai dengan urusannya di biro kebersihan, ternyata Dongyi segera bergegas menuju gudang arsip biro keuangan. Pada pencariannya itu, Dongyi berhasil menemukan bukti bahwa terdapat keterlibatan Jang Hee pada penyelewengan uang negara, di mana dengan jelas perintah tersebut dibubuhi atas nama Jang Hee itu sendiri. Namun pada saat yang sama, para pembunuh telah berhasil menciptakan kekacauan dengan membakar gudang keuangan, membuat semua penghuni dalam biro keuangan nampak kocar-kacir. Dalam kesempatan tersebut, Dongyi berusaha melarikan diri. Namun para pembunuh yang mengetahui hal itu segera bergegas untuk membuntutinya.
Dongyi yang lebih dulu kabur berhasil tiba di kediamannya inspektur, temannya Yonggil. Tanpa panjang lebar, ia pun menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Hingga dengan sigap, sang inspektur segera mengirimkan seorang pengawal untuk melarikan Dongyi ke tempat yang lebih aman. Namun ternyata tempat tersebut lebih dulu disergap oleh para pembunuh, di mana mereka segera menghabisi para penghuni tempat itu tanpa ampun. Melihat tak ada jaminan bahwa Dongyi akan selamat, akhirnya sang inspektur berusaha mengulur waktu dengan memerintahkan Dongyi untuk segera meninggalkannya. Namun tak disangka-sangka, tiba-tiba sebuah belati berhasil mendarat mantap dan berhasil melukai Dongyi. Ajaibnya, para pembunuh tak berhasil membunuh Dongyi, namun mereka sangat yakin bahwa Dongyi akan segera tewas, mengingat luka-luka yang dideritanya. Sementara Dongyi sendiri berhasil melarikan diri keluar dari istana. Setelah peristiwa panjang tersebut, Biro Penyidik baru menyadari bahwa Dongyi telah menjadi target pembunuhan, di mana kabar tersebut segera memulangkan Junsu dan Yonggil kembali pulang ke istana. Mendapati kabar bahwa Dongyi telah menghilang, Biro Kepolisian segera bergegas melakukan sebuah pencarian. Terlebih dengan Junsu yang ternyata lebih dulu mencari adiknya yang hilang. 동희야! 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 Kekacauan pun semakin menjadi-jadi setelah Biro Kepolisian berhasil mendapati informasi bahwa seluruh keluarga inspektur istana, teman dekatnya Yonggil, ternyata telah terbunuh secara misterius. Di sisi lain, Raja meluangkan waktunya untuk melakukan sebuah perburuan setelah menjalani kegiatan melelahkan di hari pemakaman. 아니다. 내가 하겠다, 내가. 예, 저. 아유! Raja yang senang dengan hasil buruannya itu segera memerintahkan Kasimnya untuk membuatkan sebuah hadiah, yaitu berupa sepatu kulit. Dan hadiah tersebut ternyata direncanakan untuk diberikan kepada Dongyi. Namun tak lama kesenangan itu segera berakhir, di mana Raja memperoleh kabar bahwa terjadi pemberontakan di dalam istana. Mendengar hal itu, tentu saja rombongan Raja segera bergegas kembali menuju istana. Pada perjalanan kembali, secara tak sengaja Raja mendengar sebuah teriakan dari kejauhan. Suara tersebut merupakan suara Dongyi yang melihat rombongan itu. Namun suara itu tak berhasil menghentikan sang Raja dan Dongyi sendiri berakhir terjatuh ke dalam jurang. Beralih ke Junsu yang tak berhasil menemukan keberadaan Dongyi membuatnya sangat frustasi, dan seketika ia mendatangi Jang He dan mengacungkan pedang di hadapannya. Jang He sendiri tentu sangat terkejut setelah mengetahui bahwa ternyata Dongyi merupakan adiknya Junsu. Dan sebelum Junsu kebablasan memenggal kepala Jang He, dengan sigap Yonggil menghentikan perbuatan konyol Junsu itu. Untuk menghentikan amarah Junsu yang terus meledak-ledak, Yonggil mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa Dongyi masih hidup. Terlebih yang mesti dijadikan prioritas bahwa saat ini kubu selatan akan mulai mengkambing hitamkan Dongyi sebagai seorang pemberontak. Dan benar saja, Jang He telah mengirimkan sebuah pesan kepada selir Jang, di mana isi pesan tersebut segera diteruskan kepada Uhyun. Uhyun sendiri
ditugaskan untuk mengarang cerita di hadapan raja. Dan dengan antusiasme cerita karangan tersebut, ia dengan kejinya mendeskripsikan bahwa peristiwa kebakaran di gudang arsip keuangan merupakan ulah dari Dongyi yang telah bekerja sama dengan kepala polisi Yonggil. Atas tuduhan itu, mereka berusaha mengeliminasi halangan yang menghalangi kejayaan kubu selatan. Menanggapi kabar tersebut, raja segera memerintahkan pihak pengadilan untuk melakukan penyidikan di Biro Kepolisian bagian kanan dan juga Biro Penyidik. Mereka juga diberi kebebasan untuk menginterogasi orang-orang yang mengenal Dongyi. Mengetahui kenyataan bahwa Yonggil bergerak tanpa seizinnya, raja mulai menanyakan motif dari perbuatannya. Dari sini secara rinci Yonggil menjelaskan bahwa mereka melakukan penyidikan demi membuktikan bahwa Ratu Inhyun tidak bersalah. Namun dalam hal ini Dongyi yang berusaha mengumpulkan bukti-bukti dari perbuatan kubu selatan telah menghilang bersama keberadaannya yang sama sekali tak diketahui. Oleh karena perbuatannya itu, Yonggil diberhentikan langsung secara tak hormat sebagai seorang kepala polisi bagian kanan. Sebelum kepergiannya, Yonggil telah menitipkan pesan agar anak buahnya tetap tegar dan berjuang lebih keras menghadapi gempuran dari kubu selatan. Pada saat yang sama, Junsu kembali menemui Jang Hee. Kali ini kedatangannya bukan sebagai seorang bawahan, melainkan dengan garangnya ia memberikan ancaman kepada Jang Hee. Sementara di istana dalam, raja sedang dipenuhi oleh kegalauan karena ditinggal tanpa kabar oleh Dongyi, di mana sepatu kulit pesanannya itu menjadi sebuah keinginan terakhir yang ingin ia berikan sebelum kepergiannya. Tak lama menyudahi kegalauannya, raja akhirnya menunjuk Selirjang untuk menjadi pendampingnya, yaitu menjadi seorang ratu di kerajaan Joseon. 교명과 책보를 내려 인동장 씨를 중전에 책봉한다. 문루 백관들과 백성들은 중전의 덕을 Pada suatu hari, ketika Ratu Jang Ok-jung hendak menjalani kehidupannya, tiba-tiba kedamaiannya itu diganggu oleh sekelompok penjaga istana. Dan di sana terlihat semua perbuatannya telah dibongkar. Dengan seluruh ketakutannya yang terkumpul selama ini seketika terwujud menjadi hari untuk penghakimannya. Namun semua itu hanyalah mimpi, di mana sang ratu ternyata dibayang-bayangi oleh ketakutan akan perbuatannya dari masa lalu. Berangkat pada kenyataan yang ada, Ratu Jang Ok-jung mencoba menenangkan dan meyakinkan dirinya bahwa semuanya telah berakhir. Tak lama kemudian, Jang Hee datang mengunjungi. Ia juga membawakan sebuah keluhan perihal pengangkatan putra mahkota. Untuk itu, mereka segera berencana mendapatkan pengakuan dukungan dari dinasti Qing. Pada suatu hari, sebuah kabar panas tersebar heboh di kalangan masyarakat. Baik rakyat miskin hingga para bangsawan di penjuru negeri tahu akan hal itu. Sebuah novel yang menceritakan perjalanan Nonasa ke selatan telah diciptakan oleh seorang sastrawan Kim Man-jung. Uniknya, novel itu diadaptasi dari kisah Ratu Inhyun yang ditendang keluar dari istananya setelah raja terpesona oleh gundiknya. Raja yang mendengar kabar tersebut malah merasa tertarik dan sangat ingin mengetahui apa yang selanjutnya dilakukan oleh tokoh utama pada cerita tersebut. Ini membuktikan bahwa Raja Sukjung sangat mendukung aspirasi rakyatnya. Lain halnya dengan Ratu Jang Ok-jung. Novel tersebut ibaratkan sebuah cibiran dari rakyatnya yang merasa tak puas akan pelantikan dirinya. Untuk itu, ia segera memerintahkan aliansi kubu selatan yang telah membawahi Biro Penyidik untuk bergerak memusnahkan novel-novel tersebut. Sementara pada saat yang sama, Biro Kepolisian terlihat melakukan pergerakan secara rahasia. 무당 수문양식이다. 셈이 들리지 않게 조심해. 예.
끌고 온 여인들은 어디 있느냐? 동현! 동현! Dan diketahuilah para polisi tersebut ternyata dikomandoi oleh Yonggil. Perlu ditegaskan sekali lagi, Yonggil yang sebelumnya dipecat secara tak hormat ternyata merupakan akal-akalan raja agar terbebas dari pengawasan kubu selatan. Keberadaan Yonggil sendiri ternyata mengemban sebuah perintah khusus untuk mengungkap keberadaan Dongyi. Dengan membawa sebuah segel kaisar, Yonggil diberikan kemampuan untuk memerintahkan biro kepolisian dimanapun dan kapanpun. Kemudian kisah beralih jauh dari istana Joseon di sebuah tempat bernama Wiju yang terletak di provinsi Pyongan. Diperlihatkanlah sosok Dongyi yang ternyata masih hidup. Setelah melewati keadaan kritis, ia ternyata ditemukan oleh rombongan pedagang Byun yang sedang melintas. Dongyi sendiri berhutang budi dan dipekerjakan di kediamannya. Namun sebuah fakta mengejutkan tersimpan di mana pedagang Byun nyatanya menyembunyikan Dongyi dan memutuskan setiap kontaknya dengan dunia luar. Jadi Dongyi tak bisa berkirim kabar kepada kakaknya. Hal itu dilakukan karena pedagang Byun merasa sangat dirugikan jika melepas seorang budak pintar setelah capek-capek merawatnya. Sementara Dongyi sendiri telah bekerja dengan sangat tekun, ulet dan terlihat pandai. Ia juga sangat ahli dalam berkomunikasi. Dalam sesekali, Dongyi ternyata mencoba menitipkan pesan lewat pedagang unik Changmun yang hendak pulang ke Ganghwa. Hingga pesan tersebut benar-benar dibawa oleh para pedagang. Sebuah pesan batu telah dibawakan kepada Yonggil dan Junsu. 이게 바로 글돌이네. 장사를 하러 팔도를 다닌 상인들은 얘기를 들으니 평안도 어디에서 토성의 소식을 전하는 그 정말이요? 예. Mereka yang mencoba memastikan ternyata mendapati sebuah pesan yang menyebutkan bahwa Dongyi ternyata berada di Wiju. Menanggapi pesan tersebut, keduanya pun segera bergegas melakukan perjalanan. Pada saat yang sama, pedagang Byun kedatangan seorang bangsawan tingkat rendah yang hendak menginap di tempatnya. Pria itu bernama Shim Yunte. Hari itu Yunte diminta membayar sewa, namun karena miskin gak punya sepeser pun uang, akhirnya mau tak mau ia harus menjual kacang demi diizinkan menginap. Yunte yang tak pandai berdagang sempat ditertawakan oleh orang-orang. 콩 사시오, 콩. 한 대 단돈 한 돈이요. 뭘 보나? Hingga akhirnya ia kedapatan sebuah akal untuk melariskan dagangannya itu. Yunte pun membuat sebuah ramalan dengan syarat orang-orang yang mau dilayani harus membeli kacangnya. Dongyi yang saat itu menyaksikan praktik sesat tersebut segera memprotes perbuatan si Yunte. 콩 사시게? 아니요, 콩 팔려고요. 뭐? 뭐로? 이건 주역이 아니라 턴감전료가 아닙니까? 나는 양반이다 이놈아. 아, 예, 그러십니까? 그렇다 치겠습니다. 그러니 어서 돈을 돌려주십시오. 어서요. Keesokan harinya, ternyata Yunte yang tak mampu membayar biaya sewa memutuskan untuk tidur di lumbung gudang rumahnya pedagang Byun. Hal itu membuat Yunte dan Dongyi sekali lagi bertemu. Hingga setelah diceritakan, barulah Yunte akhirnya diizinkan untuk menginap.
Yunte sendiri merasa sangat curiga ketika melihat Donggi yang dapat membaca bukunya. Ia pun menaruh kecurigaan karena sepertinya Donggi bukanlah seorang budak biasa. Sementara kesibukan mulai mendatangi pedagang Byun. Hari itu ia mendapati sebuah kesempatan besar untuk meluaskan jangkauan dagangnya. Pedagang Byun sebagai pedagang terbesar di tempat itu mulai diberikan kepercayaan untuk menyambut tamu terhormat dari istana yang katanya akan berkunjung ke tempatnya. Dan sebagai imbalan, jika pelayanan yang diberikan ternyata bagus, maka pedagang Byun akan mendapatkan akses perluasan dagang ke wilayah Qing dan Jepang. Untuk itu, pedagang Byun mulai menyibukkan dirinya hingga ia pun meminta bantuan kepada Donggi untuk mengambil alih bagian pembukuan. Namun tanpa diduga-duga, ternyata Donggi menemukan kenyataan pahit di mana selama ini ternyata pedagang Byun mengingkari janjinya sendiri dengan menyembunyikan surat-surat yang seharusnya ia kirimkan. Sebagai bentuk protes, Donggi pun menanyakan kebenaran dari tindakan si pedagang Byun. Dan setelah mengetahui bahwa dirinya sedang dikekang, Donggi akhirnya mencoba melarikan diri. Namun tanpa diduga-duga, ternyata hari itu Uiju kedatangan sosok Jang He. Oke, sekian dulu ceritanya. Terus dukung channel ini karena di channel inilah kita akan bahas Donggi sampai tamat. Kalau ada yang nanya, "Bang, kenapa nggak buatin seluruh cerita Donggi dalam 30 menit tamat?" Pertama, literasi Daun Film masih amburadul. Dan kedua, biarin panjang lah biar nambah jam tayang. Terus nantikan pembahasan selanjutnya hanya di channel ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk bahagia dengan bersyukur dan tersenyum. Jangan lupa berbuat baik kepada sesama. Sampai ketemu di lain waktu. Daun Film.